Salomon Sally Sorowitz adalah begundal perlente yang ngebase di kota Berlin. Imigran asal Rusia, kini di kota itu dia hidup menikmati dunianya, berpesta pora dengan taman whisky dan wanita-wanita. Di kalangan middle up kota tersebut, Sally dikenal sebagai seorang pemalsu dokumen yang sangat ulung. Butuh uang luar negeri atau paspor palsu, tinggal datang ke studionya Sally. Orang ini memiliki kecakapan dalam hal menggambar yang didukung oleh photographic memory yang ia miliki. Orang akan selalu amazed kalau melihat hasil gambarnya, namun ketika ditanya perihal profesi, Sally menolak untuk jadi seniman. Ia lebih memilih mencari uang dengan cara bikin uang ketimbang cari uang dengan menjual lukisan. Tahun 1939 ketika Perang Dunia dimulai, akhirnya ia apes juga kena gap oleh pasukan Gestapo. Orang yang menangkapnya saat itu adalah prajurit Friedrich Herzog yang sangat mengetahui profesi Sally. Saat itu, Herzog melihat sendiri betapa mirip sang pemalsu ini berhasil memalsukan uang dolar Amerika. Sally kemudian diseret ke kamp konsentrasi Mauthausen. Di kamp konsentrasi yang dikenal dengan tangga 1000 menuju pertambangan batu itu, Sally yang seniman ini terpaksa harus kerja kasar. Meskipun tangannya kini mulai kaku, Sally tetap berusaha untuk terus menyalurkan aspirasi seninya. Suatu hari di saat istirahat makan, komandan pasukan datang dengan sebuah kertas berisi sebuah gambar. Ia ingin mencari tahu siapa penggambarnya. Sally pun maju, lalu ia pun dibawa ke ruang kantor komandan, diminta untuk menggambar dirinya. Kegiatan itu terpergoki oleh komandan yang lebih atas, maka sejak dari saat itu, Sally pun jadi langganan untuk melukis keluarga tentara Nazi dengan imbalan makanan dan bebas dari kerja kasar. Sally menikmati kondisi itu sampai tahun 1943 ketika akhirnya ia dipindah ke kamp konsentrasi yang baru. Kamp konsentrasi yang baru ini adalah kamp Sachsenhausen, kamp yang biasa dipakai oleh para tahanan politik. Bersama dengan 4 orang lainnya, Sally dibawa ke lokasi itu ternyata dengan maksud tertentu. Di sini dia kembali bertemu dengan Friedrich Herzog yang sudah naik pangkat atas jasanya dulu berhasil menangkap Sally. Kelima tahanan ini kemudian dibawa ke sebuah lokasi workshop. Pihak Nazi saat itu sedang melaksanakan operasi Bernhard, operasi pemalsuan uang negara sekutu dalam skala besar yang dimaksudkan untuk menggembosi kekuatan ekonomi Inggris sebagai negara musuh Jerman. Setelah diperkenalkan kepada semua kru, kelima tahanan baru ini pun digiring ke bunkernya masing-masing. Tidak seperti tawanan reguler, mereka para pegawai operasi ini diberi akomodasi yang menyamankan. Adolf Burger, seorang tawanan yang sebelumnya menolak diberi jas oleh pihak Nazi, kali ini tanpa bahagia bisa rebahan di kasur yang empuk itu. Selain itu, mereka pun dibekali perangkat kebersihan lainnya seperti sabun dan sikat gigi. Kehidupan penghuni sangkar emas ini dijamin lebih higienis. Setelah beristirahat dan bersih-bersih, para tawanan baru ini kemudian dihadirkan ke lokasi workshop. Mereka akan dibagi tugas untuk menjadi graphic artist, retoucher, tukang cetak, tukang ukir, dan yang lainnya. Sally sendiri akan berperan sebagai orang quality control. Datang kemudian orang dari Bank Prusia yang menyatakan komplain terhadap pekerjaan sebelumnya. Yang mereka keluhkan adalah tekstur kertasnya yang gak sama dengan tekstur kertas uang Inggris. Tahu bahwa Sally selama ini seringkali memalsukan uang mereka, orang bank ini pun mengancam akan membuat sulit hidup Sally di penjara. Sang pemalsu pastinya jadi ogah-ogahan mengerjakan tugas itu. Mereka pun jadi saling ledek di dalam kantin. Namun karena skill si Sally ini sangat dibutuhkan, ia pun tetap dirangkul oleh Herzog. Komandan Nazi ini menyuruh Sally untuk membuat pengajuan kebutuhan untuk mensukseskan operasi mereka karena Himmler sudah menunggunya. Herzog menjamin keamanan Sally selama di tahanan. Sally merasa nyaman, namun tidak dengan Burger. Dia tidak bisa merasakan kenyamanan yang mereka dapatkan di sana karena selalu teringat istri yang masih ditahan di kamp konsentrasi Auschwitz. Suatu saat, para tahanan tiba-tiba dikumpulkan dan digiring menuju tempat tertentu. Mereka sudah parno saja, jangan-jangan mereka akan tetap dapat siksaan. Masuk di ruangan itu, para tahanan disuruh buka baju
Karlov, seorang pelukis muda, langsung histeris mengira bahwa mereka akan disemprot dengan gas beracun. Sally berusaha menenangkan dan ternyata mereka semua memang cuma diguyur air shower. Meskipun seorang penipu, si Sally ini selalu berusaha membela sesamanya yang lemah. Suatu saat, seorang tukang grafir dimarahi karena kerjaannya yang gak becus. Sally pun membela orang itu dan meminta kepada Herzog agar Losek dipindah ke divisi KTP palsu. Beberapa waktu, Sally masih eksperimen dengan bahan kertas sampai akhirnya ia mendapatkan ilham dari sebuah kain gembel asal Turki. Kertas uang Inggris itu memakai bahan kain perca sebagai campurannya. Pekerjaan pun dilanjutkan dan kini langsung ke divisi cetak. Ketika Herzog memeriksa hasil kerjaan itu, dia pun langsung tersenyum puas membayangkan bahwa ekonomi Inggris akan segera bangkrut dalam waktu yang dekat. Namun sebagai imbalan kesuksesan hasil kerja itu, dia akan tetap mengembalikan para tawanan ke kamp reguler beserta tahanan lainnya. Mendengar hal tersebut, seseorang nampak jadi sangat gak puas. Burger kali ini mendorong Sally agar mereka menyusun pemberontakan. Mereka jumlahnya banyak dan kondisinya segar bugar semua. Sally belum yakin bahwa senjata pisau ukir akan sanggup mengalahkan tentara Jerman. Ia menolak mentah-mentah ajakan Burger. Malam itu tiba-tiba, kamp para pegawai operasi Bernhard digerebek oleh Herzog dan kawan-kawan. Mereka menyuruh para pegawai untuk berada pada posisi siaga. Herzog akan menyampaikan sebuah pengumuman. Para tahanan pun langsung merasa deg-degan. Herzog menyampaikan bahwa uang pound bikinan mereka telah dibawa oleh seorang agen untuk disetorkan ke sebuah bank di kota Zurich. Uang itu berhasil lolos verifikasi, namun ternyata si agen ini malah jadi congkak. Ia meminta agar uang itu sekalian minta verifikasi ke Bank Inggris. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang punya uangnya sendiri, ternyata mereka pun meloloskan uang palsu tersebut. Kerjaan Sally dan kawan-kawan sukses luar biasa, para tawanan pun jadi lega. Tadinya mereka menyangka bahwa mereka akan disetrap. Sebagai penghargaan, Herzog memfasilitasi para tawanan dengan sebuah media hiburan, yaitu sebuah meja pingpong. Optimis dengan hasil kerjaan Sally, Herzog langsung gas untuk maju ke proyek berikutnya, yaitu untuk membuat uang dolar Amerika. Tempo hari itu, Sally sebetulnya gagal memalsukan uang paman Sam yang membuatnya kemudian harus ketangkap sama Herzog. Namun kini dengan dukungan peralatan yang memadai, ia pun mulai berhasil membuat cetak palsu yang lebih mirip meskipun masih ada masalah kecil yang harus ia tangani. Sementara Sally makin optimis, Burger malah makin miris. Ia melihat bahwa hal ini justru menunjukkan bahwa pihak Jerman sebetulnya sudah nggak punya uang untuk melanjutkan perang. Ia kekeh ngajak berontak dan Sally masih kekeh untuk menolaknya. Setelah beberapa waktu, mereka masih mengalami kendala dalam hal kualitas cetakan. Masalah itu akhirnya terungkap ketika Burger, sang tukang cetak, akhirnya mulai belak-belakan kepada mereka bahwa negatif film cetakan karya Sally itu memang dia yang merusaknya. Burger menolak untuk cetak uang bagi pihak Nazi karena bagi dirinya itu sama saja dengan membiayai Nazi untuk memenangkan perang. Sally mulai kesal dengan temannya itu yang sangat kepala batu karena kalau mereka gagal, semua yang akan nanggung akibatnya. Burger nggak peduli, dia sekalian menyuruh Sally untuk mengadukannya kepada Herzog. Selain urusan uang, para pegawai operasi Bernhard ini sekarang lagi dipusingkan oleh masalah Karlov. Pemuda yang datang ke sana dalam keadaan sakit itu terdiagnosa mengidap penyakit TBC, sementara mereka sendiri nggak punya obat yang diperlukan. Khawatir akan dibunuh oleh penjaga jika ketahuan, Sally dan Pak Dokter pun berkeputusan untuk mengisolasi Karlov di ruang P3K. Suatu hari Sally dan kawan sedang membersihkan lantai kantor penjaga. Ia ikut mendengar berita radio bahwa pasukan Nazi saat itu telah dipukul mundur dari Warsawa. Spontan ia ketawa dan terlihat oleh seorang bawahan Herzog. Ketika Sally membersihkan toilet, orang itu pun datang dan langsung mengencingi Sally yang sedang berada di bawahnya. Orang ini nggak peduli dengan Herzog yang sangat menjaga Sally.
Merasa harga dirinya sudah sangat dinistakan, kali ini Sally pun ngambek berat sampai merusak wastafel di kamar mandi dalam camp. Ia kesal karena merasa sangat tidak dihargai, namun demikian ia tetap berusaha menelan harga diri. Para tawanan memang sangat menghargai hadiah dari Herzog. Meja pingpong itu selalu menjadi hiburan yang menyenangkan bagi mereka. Saat lagi asik itu, tiba-tiba mereka mendengar suara penyiksaan yang terjadi di luar pagar. Seorang tawanan sedang dianiaya. Kejadian itu berakhir setelah terdengar 3 letusan tembakan. Para pemain pingpong langsung tersentak, termasuk itu Sally. Borger yang mencoba memecah suasana, ia meledek Sally dengan ucapan sinis bahwa meskipun aman, mereka tetap berada di sebuah kamp konsentrasi. Kali ini Sally makin kesal kepada Borger, ia pun spontan menyerang orang itu. Berantemlah mereka berdua dan kemudian dipisahkan oleh semua rekan. Beberapa bulan gak ada hasil, akhirnya Herzog mulai hilang kesabaran. Ia memarahi semua pekerjanya. Herzog mulai gerah karena ia ditagih terus oleh pihak Berlin. Ia mulai curiga bahwa Sally lagi coba melakukan sabotase. Sally tetap mengcover dengan alasan teknis. Dia tidak berusaha untuk mengadukan Borger. Pada akhirnya, Herzog pun menetapkan deadline. 4 minggu masih tetap nggak ada hasil, ia akan menembak 5 teman Sally dan menggantinya dengan pegawai lain. Herzog langsung minta dicarikan 5 kandidat pengganti. Kelakuan sabotase Borger itu pada akhirnya kepergok sama anggota lain. Zielinski lapor kepada Sally soal hal itu dan ia jadi kaget karena ternyata Sally sudah tahu. Sally melarang Zielinski mengadukan Borger, sesama tahanan tidak boleh saling hianat. Zielinski yang sudah pernah mendapat berbagai siksaan hingga sempat 4 jarinya putus itu gak mau kalau harus kembali disiksa. Ia males harus ngikutin Borger yang dilihatnya selalu pengen jadi pahlawan. Karena Zielinski mulai membandel, Sally akhirnya mengancam akan membunuhnya jika dia melaporkan Borger. Sally kemudian mendatangi Borger untuk menyampaikan kondisi terkini para rekan yang makin resah gelisah. Ternyata saat itu si Borger ini lagi berduka cita. Dia baru saja mendapat kiriman surat yang mengabarkan bahwa istrinya telah mati ditembak karena coba kabur dari penjara Auschwitz. Melihat Sally datang yang mendesaknya segera mencetak dolar buat Nazi, ia malah jadi tambah murka. Borger ngamuk dan Sally pun pergi membiarkannya ngacak-ngacak kamar. Sementara itu kondisi Karlov sendiri makin parah. Ia harus segera dapat pengobatan. Anak itu tidak bisa dibiarkan terus-menerus pakai obat yang gak jelas. Sally kemudian meminta daftar obat yang dibutuhkan. Ia akan coba melakukan nego dengan Herzog. Esoknya Sally dipanggil oleh penjaga. Ia kemudian dibawa keluar tahanan dan ternyata diantar ke rumahnya Herzog. Di rumah komandan Nazi ini, Sally diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat. Herzog memperkenalkan anak dan istrinya kepada Sally. Di sini, sang komandan menuturkan bahwa dulu itu ia sempat masuk paham komunis dan sekarang pun sebetulnya ia nggak begitu ngeh dengan ideologi Nazi. Sekarang bagi dirinya yang penting urusan cincai, kebutuhan anak istri terpenuhi. Herzog sudah tahu masalah sabotase yang dilakukan oleh Borger dan ia menghargai sikap Sally yang gak mau mengadukan ulah temannya. Namun ia tetap butuh dolar itu. Herzog mengajak Sally agar cincai urusan mereka biar sama-sama kelar. Sally pun mengeluarkan list obat yang dibutuhkan oleh Karlov dan mesan bahan kolotaip sebagai bahan cetakan dengan janji akan mendeliver urusan pembuatan dolar KW. Sally tetap meminta agar Borger gak diganggu. Di camp sendiri, kondisi makin gerah karena deadline sudah tinggal 6 hari lagi. Zielinski dan kawan akhirnya jadi nggak tahan, mereka pun kemudian melabrak Borger dan menghajarnya. Sally membiarkan kejadian itu berlangsung. Malam harinya ketika Borger tertidur lelap, Sally pun bangun dan mengerjakan cetakan uang dolar itu sendiri. Hari terakhir deadline pekerjaan uang dolar, Herzog mengumpulkan para tahanan dan mengabsen 5 orang yang telah ia catat sebelumnya. Ia telah siapkan 5 peluru untuk mengeksekusi mereka berlima. Tiba-tiba datang kemudian Sally dengan cetakan uang dolar hasil pekerjaannya sendiri.
Herzog memeriksa uang itu dan meng-ACC hasil pekerjaan sang master pemalsu. Semua calon korban pun lega dan terharu. Eksekusi nggak jadi dilakukan, hanya burger saja yang terlihat miris dan tetap sinis. Suatu waktu di tahun 1945, para penghuni diminta untuk mengisi acara hiburan oleh para komandan Nazi. Semua diwajibkan untuk hadir. Karlov yang masih sakit itu ada di antara para pengunjung. Sally menyuruhnya untuk nahan batuk apabila dia berada dekat dengan Herzog. Namun si Karlov yang sakit parah ini gak bisa menahan batuknya. Sally pun membawanya ke toilet dan mewarnai mukanya biar gak kelihatan pucat. Sementara suasana keriaan berlangsung, Herzog kemudian mengajak Sally untuk melipir ke ruang kantornya. Di sana, Sally menyerahkan pesanan Herzog pribadi, yaitu paspor palsu negara Swiss, dan Herzog memberikan surat bebas bagi Sally. Selain itu, ia pun memberikan obat TBC yang dipesan untuk Karlov. Herzog ambil langkah siaga karena situasi Jerman pun sudah makin terpojokan di medan pertempuran. Ia sudah siap-siap untuk kabur ke negara Swiss bersama keluarganya. Setelah meeting dengan Herzog, Sally pun keluar dan mencari Karlov yang tadi ia tinggalkan. Namun ternyata anak itu sudah nggak ada di tempat semula dan Sally kemudian melihatnya sudah di luar bersama Holz, penjaga yang tempo hari mengencinginya. Karlov sudah ke gap dan anak itu langsung dieksekusi saat itu juga. Sally shock berat melihat adegan kejam tersebut. Ia curiga sudah dikhianati oleh Herzog. Ketika ia balik ke ruangan pesta, tentara Nazi itu sedang menjelaskan alasannya membunuh Karlov karena TBC yang bisa menular ke semua orang yang ada di dalam ruangan. Ia menyuruh semua tawanan agar lanjut dan menghibur mereka dengan 2 bungkus rokok pemberian Herzog. Produksi uang palsu itu pun berlanjut dan suatu hari tiba-tiba saja Holz dan rekan penjaga datang menyuruh tawanan agar berhenti kerja dan membereskan semua peralatan. Holz mendata semua peralatan dan menjelaskan workflow pabrik cetak uang itu kepada rekan prajurit. Suasana sangat stres saat itu. Holz tega menghajar seorang tua yang heran penggusuran itu tiba-tiba dilakukan. Para tawanan dikasih waktu 6 hari untuk melakukan packing semua alat. Suatu malam para tawanan menyadari bahwa di luar itu pesawat sekutu sudah mendarat di kota Berlin. Sebagai pegawai operasi rahasia Nazi, mereka khawatir akan dibantai oleh pasukan sekutu. Hari itu packing telah selesai dilakukan, pasukan Nazi akan segera cabut dari sana. Herzog menjelaskan bahwa mereka beserta alatnya akan melipir ke kaki gunung Alpen. Ia janji para pegawainya ini akan menyusul dikirim ke sana. Setelah pasukan Nazi itu pergi dan tahanan tetap di tempatnya, terdengar suara pertempuran di luar sana, sampai akhirnya suara tembakan itu pun berhenti. Malamnya diam-diam Herzog datang ke ruang workshop. Dia mengambil uang-uang palsu yang ia sembunyikan di rak kayu yang sudah ia persiapkan sebagai bekal kabur. Namun ternyata Herzog kepergok oleh Sally. Orang ini pun menodong dan langsung menghajarnya. Herzog pun terluka. Dia menyangka bahwa Sally lagi minta jatah bagian dari uang-uang itu. Namun ternyata bukan soal uang. Sally kesal soal Karlov. Ia menyangka bahwa Holz disuruh oleh Herzog untuk menghabisinya. Herzog pun coba membela diri bahwa selama ini ia selalu baik kepada Sally. Sally pun lanjut menodong Pak Komandan ini dengan pistolnya sendiri dan Herzog nggak bisa nahan kencing saking ketakutan. Momen loncat ke pagi harinya, Burger yang saat itu bangun paling duluan. Orang ini lalu masuk ke ruangan workshop di mana di sana ia melihat Sally yang sudah nangkring dengan sebuah pistol di hadapannya. Sally kemudian menceritakan apa yang terjadi, bahwa tadi malam itu ia sempat berantem dengan Herzog dan dirinya hampir berhasil membunuhnya. Sally nggak jadi membunuh Herzog karena merasa nggak ada pentingnya juga coba jadi pahlawan, toh perang sudah usai. Tidak lama kemudian terdengar suara jedar-jedor dari luar. Sekelompok orang tahanan sebelah datang menobrak pagar kamp pegawai. Mereka ini sudah melakukan pemberontakan dan kini mereka datang untuk menghabisi para pekerja yang mereka kira pada orang-orang Jerman. Burger kemudian maju dan memperlihatkan kode di tangannya bahwa ia adalah mantan penghuni kamp di Auschwitz.
tindakannya itu diikuti oleh teman yang senasib. Para tawanan reguler ini kemudian masuk ke bunker pekerja dan melihat fasilitas mewah yang tidak mereka dapatkan di bunkernya, musik dan kasur yang empuk. Seseorang mencoba membela diri bahwa mereka terpaksa melakukan operasi Bernhard itu karena diancam akan ditembak. Ia takut para tawanan reguler ini iri dengan fasilitas yang mereka dapatkan. Namun ternyata para tawanan luar itu malah berterima kasih karena berkat para pekerja, mereka masih sempat menikmati alunan musik yang sepoi-sepoi suka terdengar sampai luar. Untuk itu, Burger pun mensyukuri usaha Sally karena berkat usahanya selama itu, mereka semua masih berkesempatan untuk menikmati hidup. Cerita loncat ke momen pasca perang ketika Sally sedang berada di tempat judi dan ia tersadarkan dari ingatannya di momen perang. Ia pun segera balik ke bank untuk mengambil semua uang simpanannya, uang-uang palsu yang ia dapat dari bagi hasil dengan Herzog di malam itu. Sally memutuskan untuk membuang semua uangnya ke meja judi, gak peduli dengan urusan kalah atau menang. Ia berkeputusan untuk menghilangkan jejak masa lalu dan memulai hidup baru dalam suasana yang lepas tanpa ancaman. Operasi Bernhard telah berhasil mengedarkan uang sebanyak 134 juta pound, 4 kali lebih besar dari cadangan aset negara itu di luar negeri. Operasi ini adalah operasi pemalsuan uang terbesar sepanjang sejarah. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.